Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fraud risk assessment. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Puspita Surya, lalu yang kedua ada Nikmatul Fauria, dan yang ketiga ada Faradila Isnada. Fraud risk assessment yaitu fraud atau penilaian risiko kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal. Fraud risk. Mengapa organisasi harus memahami risiko fraud? Karena setiap organisasi rentan terhadap fraud. Tidak ada organisasi yang kebal terhadap fraud. Kunci untuk mengurangi kerentanan dengan menciptakan kepedulian dan mengenali secara tepat pada titik pelemahan organisasi, sehingga manajemen dapat menjamin bahwa mekanisme pencegahan dan pendeteksian berjalan cukup efektif. Beberapa faktor yang dapat menjadi risiko fraud. Yang pertama yaitu etika dan nilai yang dianut oleh anggota organisasi, lingkungan bisnis beroperasi. Yang ketiga, efektivitas pengendalian intern dalam proses bisnis. Dan yang keempat, sifat bisnisnya sendiri. Next. Lalu merupakan kerentanan yang harus dihadapi oleh organisasi terkait dengan unsur fraud triangle, yaitu motif, kesempatan, dan rasionalisasi yang terjadi dari sisi internal maupun eksternal. Lalu fraud risk merupakan bagian dari risiko bisnis yang berdampak pada timbulnya kerugian materi seperti uang, peralatan, aset tetap, dan juga rusaknya reputasi perusahaan. Fraud juga dapat terjadi karena kolusi antara pihak internal dan eksternal, baik secara individu maupun kelompok. Lalu resiko fraud bukan hanya mencerminkan sesuatu yang akan atau sedang atau sudah terjadi, tetapi dapat berupa situasi atau kejadian yang berkontribusi terhadap akan terjadinya insiden atau peristiwa fraud. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat fraud risk assessment yang pertama yakni memberikan bukti penerapan tata nilai dan integritas korporasi. Yang kedua, menciptakan sarana deteksi dini dan mencegah fraud. Yang ketiga, mengamankan aset dan reputasi Manfaat korporasi. fraud risk assessment. Yang pertama, memberikan bukti penerapan tata nilai dan integritas korporasi. Yang kedua, menciptakan sarana deteksi dini dan pencegahan fraud. Lalu yang ketiga, mengamankan aset dan reputasi korporasi. Yang keempat, menghindari terjadinya insiden fraud yang tidak dikehendaki. Lalu yang terakhir, meminimalkan potensi timbulnya tuntutan hukum. Fraud risk assessment.
Proses asesmen atau penilaian terhadap dampak fraud umumnya dilakukan oleh suatu organisasi yang menjadi korban atau insiden fraud. Yang kedua, adapun pelaksanaan asesmen atau penilaian lebih banyak diserahkan kepada auditor atau konsultan eksternal. Kemudian, fraud risk assessment dan pelaku fraud, di mana penilaian harus dapat mengidentifikasi di mana fraud dapat terjadi dan siapa pelakunya. Pelaku fraud pada umumnya memanfaatkan keuntungan atas kelemahan pengendalian internal perusahaan. Selama kontrol masih kurang, maka pelaku fraud akan tetap berusaha mendapat keuntungan dengan kecurangan. Fraud yang dilakukan oleh pelaku dapat berasal dari tekanan ataupun peluang, sehingga mereka percaya bahwa aktivitas fraud yang dilakukan tidak akan terdeteksi. Kemudian ada tahapan penilaian risiko. Tahap pertama yakni mengidentifikasi risiko fraud. Faktor-faktor berikut dan berhubungan antara faktor-faktor ini harus dipertimbangkan. Yang pertama yakni sumber risiko fraud berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, penyebab dan peristiwa. Yang ketiga, ancaman dan peluang. Yang keempat, kerentanan dan kemampuan. Yang kelima, perubahan dalam konteks internal dan eksternal. Yang keenam, sifat dan nilai aset serta sumber daya. Yang terakhir, yakni keterbatasan pengetahuan dan keandalan informasi dan lain-lainnya. Tahap kedua, yakni analisis resiko fraud. Tujuan analisis resiko fraud adalah untuk memahami sifat resiko dan karakteristiknya. Hasil analisis ini memberikan wawasan untuk keputusan di mana pilihan dibuat dan pilihan melibatkan berbagai jenis serta tingkat resiko. Analisis resiko harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan kejadian dan konsekuensi, sifat dan besarnya konsekuensi, kompleksitas dan konektivitas, faktor dan volatilitas terkait waktu, efektivitas pengendalian yang ada, yang terakhir tingkat sensitivitas dan kepercayaan diri. Pada tahap ketiga, yakni evaluasi resiko fraud, di mana tujuan evaluasi resiko fraud adalah untuk mendukung keputusan. Evaluasi melibatkan pembandingan hasil analisis resiko dengan kriteria resiko yang dilakukan untuk menentukan di mana tindakan tambahan diperlukan. Tahap ini berisi proses pengambilan hasil selama proses analisis sekaligus pengembangan strategi untuk mengatasi resiko. Hal ini dapat menyebabkan keputusan untuk yang pertama, tidak melakukan apa-apa lagi. Yang kedua, mempertimbangkan opsi penanganan resiko. Yang ketiga, melakukan analisis lebih lanjut untuk lebih memahami resiko. Yang keempat, mempertahankan kontrol yang ada. Yang terakhir, yakni mempertimbangkan kembali tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yakni terkait risk assessment faktor. Pada lingkungan perusahaan terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu gaya manajemen dengan potensi kecurangan tinggi yakni autokrasi fokus ke keuntungan. Untuk kecurangan rendah yakni partisipatif fokus ke pelanggan. Yang kedua yakni struktur manajemen dan kontrol. Potensial kecurangan tinggi yakni terkait birokratis, mengatur, tidak fleksibel, kontrol yang teruji, banyak tingkatan vertikal. Untuk kecurangan rendah, yakni kolektif, sistematis, terbuka untuk berubah, dikontrol sendiri, serta struktur mendatar dan horizontal. Faktor selanjutnya yakni karakteristik CEO. Pada potensial kecurangan tinggi yakni pembual, tertarik pada diri sendiri, tidak peka terhadap orang lain, impulsif, berorientasi pada laba, sangat emosional, dan lain sebagainya. Pada potensial kecurangan rendah yakni profesional, dihormati oleh rekan sejawat, mengambil resiko, bijaksana, dermawan, berorientasi pada produk dan pasar, percaya diri, dan adil. Pada faktor perencanaan, potensial kecurangan tinggi yakni terpusat dan perencanaan jangka pendek. Pada potensial kecurangan rendah yakni desentralisasi, perencanaan jangka panjang. Next. Pada faktor kinerja, potensial kecurangan tinggi yakni diukur dengan kuantitatif dan dalam jangka pendek, umpan balik yang kritis, serta umpan balik negatif.
pada potensial kecurangan rendah yakni diukur secara kuantitatif dan kualitatif, dan dalam jangka panjang, kritik yang baik, umpan balik yang mendukung. Pada faktor pelaporan, potensial kecurangan tinggi yakni hanya laporan rutin. Semua didokumentasikan, formal, tertulis, dan kaku. Pada potensial kecurangan rendah yakni informal, lisan, jelas, terbuka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan eksternal. Potensial kecurangan tinggi yakni bermusuhan, serta potensial kecurangan rendah yakni profesional. Pada faktor hubungan internal yakni potensial kecurangan tinggi, persaingan ketat, serta bermusuhan. Potensial kecurangan rendah yakni ramah, kompetitif, serta suportif. Faktor loyalitas perusahaan. Potensial kecurangan tingginya yakni rendah, serta potensial kecurangan rendahnya yakni tinggi. Next. Risk assessment factor pada faktor internal perusahaan yakni gagal menciptakan budaya yang jujur. Yang kedua, kegagalan untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan standar minimum kinerja dan perilaku pribadi. Yang ketiga, orientasi dan pelatihan yang tidak memadai mengenai masalah hukum, etika, kecurangan, dan keamanan. Yang terakhir yakni ambiguitas dalam peran tugas tanggung jawab dan bidang pertanggungjawaban kerja, serta kurangnya audit dan pemeriksaan, serta tindak lanjut berkala atau periodik, dan peraturan perundang-undangan secara umum, kurangnya akuntabilitas atas posisi kunci kepercayaan. Next. Risk assessment factor pada faktor fraud yakni setiap penilaian resiko pada dasarnya harus mempertimbangkan skema fraud yang lebih mungkin terjadi untuk memandu program anti-fraud. Mencegah dan mendeteksi penanggulangan fraud tentu lebih efektif jika mereka menangani skema fraud yang sering dilakukan. Next. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.